Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semangat pagi. Apa kabar kalian? Insan cendekia yang luar biasa. Nah, kali ini kita akan belajar bersama tentang unsur-unsur dan struktur teks ceramah. Nah, anak-anak yang tercinta dan tersayang, kita akan belajar unsur-unsur dan struktur teks ceramah. Mari kita cari tahu perbedaan ketiga istilah yang berhubungan dengan pidato atau berbicara di depan umum. Yang pertama adalah ceramah, sambutan, dan khutbah. Nah, baik ceramah, sambutan maupun khutbah ini sama-sama bagian dari berpidato, yakni sama-sama menyampaikan pesan, ide, gagasan maupun informasi kepada halayak atau pendengar dengan cara persuasif atau bersifat mengajak. Akan tetapi, baik ceramah, sambutan maupun khutbah, ini yang membedakan adalah dari topiknya. Kemudian kita berlanjut ke unsur-unsur ceramah. Nah, ini ada 5 unsur-unsur ceramah. Yang pertama adalah penceramah. Penceramah ini adalah orang yang bertugas menyampaikan informasi kepada halayak atau pendengar. Ini disebut penceramah. Kemudian ada pendengar. Pendengar ini adalah orang yang mendengarkan, bisa disebut audiens. Kemudian yang ketiga adalah materi. Materi ini merupakan bahan yang disampaikan atau informasi yang disampaikan oleh penceramah kepada halayak. Kemudian yang keempat adalah media. Media ini alatnya, bisa melalui radio, melalui televisi, melalui internet, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir unsur-unsur ceramah adalah metode ceramah. Metode adalah cara yang digunakan si penceramah untuk menyampaikan gagasannya. Kemudian, apa saja metode ceramah itu? Metode ceramah ada 4. Yang pertama adalah impromptu. Metode impromptu ini berarti secara spontan atau mendadak. Jadi ketika ada seseorang tiba-tiba disuruh untuk berceramah padahal itu tanpa persiapan, itu namanya metode impromptu. Kemudian yang kedua adalah metode menghafal. Metode menghafal ini berarti menggunakan persiapan untuk dihafalkan. Selanjutnya yang ketiga adalah metode naskah. Ini dengan cara membaca naskah full ya. Jadi dengan teks membaca. Kemudian metode ceramah yang terakhir adalah ekstemporan. Metode ekstemporan ini berarti menggunakan catatan kecil sebagai konsep supaya teratur atau terstruktur. Lanjut ke struktur teks ceramah. Struktur teks ceramah secara garis besar terdiri atas 3 bagian. Yang pertama adalah bagian pendahuluan. Bagian pendahuluan ini berisi pembuka dan pengantar. Di dalam pembuka ada salam. Misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dan sebagainya. Kemudian di dalam pendahuluan yang kedua ada pengantar. Pengantar ini biasanya terdiri atas ungkapan rasa syukur dan ucapan terima kasih. Kemudian selanjutnya adalah bagian isi ceramah. Di dalam bagian isi ceramah ini terdiri atas inti dan gagasan. Jadi di dalam isi ceramah ini merupakan maksud dan tujuan atau hal yang disampaikan oleh si penceramah. Kemudian struktur teks ceramah yang ketiga adalah penutup. Di bagian penutup ini terdiri atas simpulan, ucapan permintaan maaf, dan salam penutup. Di simpulan biasanya berciri kata-kata penegasan, misalnya maka, oleh sebab itu, maka dari itu, oleh karena itu, jadi, dan seterusnya. Kemudian di ucapan permintaan maaf, contohnya mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf atas segala kehilafan. Ada salam penutup, biasanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau salam sejahtera untuk kita semua. Nah, itu merupakan struktur teks ceramah. Bagaimana, sampai di sini paham? Tentunya paham. Untuk mengasah pemahaman kalian tentang materi unsur dan struktur teks ceramah, mari kita berlatih supaya lebih ingat, supaya makin paham. Baik, generasi insan cendekia yang luar biasa, kita latihan soal pertama. Kegiatan yang memberikan nasihat atau petunjuk-petunjuk tentang keagamaan disebut. Nah, kalau kalian tadi menyimak pasti sudah jelas, gamblang. Jawabannya adalah apa? Mikir? Malah wasiat. Ceramah. Betul, jawabannya adalah C, ceramah.
ya. Kalau pidato ini secara umum ya, jadi berbicara secara umum kurang tepat. Kalau wasiat jelas salah, ini wasiat malah pesan terakhir, malah honor nanti ya. Kalau laporan ini juga kurang tepat karena hasil melaporkan, tidak bersifat keagamaan, tidak berisi nasihat-nasihat petunjuk. Kalau wawancara jelas salah juga karena wawancara ini komunikasi lebih dari satu arah. Kalau ceramah ini komunikasi satu arah. Oke, kita berlanjut ke latihan nomor 2. Berikut ini adalah unsur-unsur ceramah kecuali. Nah, jadi yang tidak merupakan unsur-unsur ceramah. Masih ingat? Apa jawabannya? Betul sekali. Jawabannya adalah D. Mekanisme. Materi merupakan unsur ceramah, metode juga, pendengar apalagi, dan penceramah itu hal yang mutlak. Baik, kita berlanjut ke soal latihan nomor 3. Soal latihan nomor 3. Yang termasuk metode ceramah kecuali. Nah, ini yang ditanyakan berarti yang tidak termasuk metode ceramah. Ada berapa tadi metode ceramah? Salah. Salah. Kurang tepat. Nah, ada 4. Berarti salah satu dari A, B, C, D, dan E ini salah. Mana yang salah? Yang bukan merupakan metode ceramah adalah yuk. Iya, jawabannya adalah D. Metode perspektif ya. Metode perspektif itu adalah pandangan. Nah, di ekstemporan ini betul, impromptu juga betul, menghafal betul, dan naskah. Baik, demikian kita sudah mempelajari tentang unsur-unsur dan struktur teks ceramah. Lengkap pula dengan latihan. Tetapi untuk lebih mengasah kemampuan kalian, silakan simak tayangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Sebagai hamba yang beriman, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan pencipta alam. Hadirin yang saya hormati, perkenankan saya akan berceramah tentang wabah yang sedang marak belakangan ini. Kita tahu bahwa dunia saat ini berada dalam level kecemasan yang sangat dahsyat. Adanya pandemi yang menyebar luas dan begitu cepat tentunya menyulitkan kita semua. Kehidupan normal sudah tidak berjalan mulus, semua terputus. Dalam kondisi yang genting ini, kita sebagai negara, bangsa, institusi, sampai pribadi hendaknya memikul tanggung jawab dan peran untuk bersama-sama mencegah pandemi ini. Upaya yang luar biasa dilakukan oleh para dokter, tenaga kesehatan, medis, sampai relawan yang berjuang sekuat tenaga dan sampai mengorbankan nyawa. Berdasarkan pada kaidah bahwa mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada mewujudkan kemaslahatan, maka marilah kita senantiasa mengikuti instruksi pemerintah dan pejabat berwenang. Taati aturan protokol kesehatan, jaga diri, jaga hati, jaga emosi, jaga nafsu kita. Jangan sampai kita menyepelekan. Tetap selalu beribadah dengan khusyuk seraya berdoa. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan sirna di muka bumi. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 195 yang artinya, dan janganlah menjerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang berpikir dan orang-orang yang mentaati aturan pemerintah. Seraya mari kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dunia ini normal dan pulih kembali. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan dan kehilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini? Cukup mudah bukan? Benang merah dari pembelajaran kita kali ini adalah unsur-unsur ceramah, yaitu penceramah, pendengar, materi, media, dan metode. Sedangkan struktur ceramah, pendahuluan, isi, dan penutup. Baik anak-anak, demikian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa terus belajar dan berkarya di rumah saja. Salam hangat untuk kalian, insan cendekia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.